Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Sosok tirani itu mendekat dalam sekejap. Saat jatuh dari langit, tanah di bawah kakinya meledak, dan retakan mengerikan menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba. Pengunjung itu mengenakan jubah hitam, dengan wajah tirus dan aura kuat yang tidak marah sama sekali. Itu adalah Li Wangji, salah satu dari 3 tetua agung. Melihat muridnya Xie Wei yang sedang berbaring di tanah seperti anjing, Li Wangji menatap dengan mata terbelalak, penuh dengan kemarahan. Seperti kata pepatah, tergantung pada pemiliknya untuk mengalahkan seekor anjing. Tindakan Li Longxing tidak lagi seperti menamparkan wajah Li Wangji di depan umum, tapi ibarat langsung melempar wajah Li Wangji ke tanah, menginjaknya lagi dan lagi. "Tuan, selamatkan aku." Xie Wei menatap tuannya yang marah, berteriak, dan akan berlari bahkan berguling dan merangkak. Namun, saat dia menggerakkan sosoknya, Li Longxing sudah mengosongkan tangan kanannya. Xie Wei tiba-tiba berguling ke belakang dan mendarat dengan berat di kaki Li Longxing, menjerit melengking. Li Longxing mengangkat kaki kanannya dan dengan cepat menginjak kepala Xie Wei. "Bajingan kecil, biarkan muridku pergi, jika tidak, lelaki tua ini akan memotong tubuhmu menjadi ribuan keping malam ini." Li Wangji sangat marah hingga rambutnya disanggul, dan jambul di kepalanya putus, rambut berkibar seperti rumput yang berantakan. Kemarahan sejati. Li Longxing mendongak dan tersenyum, "Haha, membiarkan dia pergi seperti kamu membiarkanku, aku tidak ingin kehilangan muka." Dia berteriak dengan marah. "Bajingan kecil, aku akan mengatakan untuk terakhir kalinya, segera lepaskan dia, jika tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian." "Ya, Tuan Muda ke-6, sekarang setelah Anda memulihkan akar spiritual Anda, masa depan Anda tidak terbatas. Selama Anda membiarkan Xie Wei pergi, dan dengan tulus meminta maaf kepada Penatua Tertinggi pasti akan memaafkan Anda. Lepaskan dengan cepat, jika tidak, kamu benar-benar dikutuk." Li Tixin, Wang Zilong dan yang lainnya melangkah satu demi satu untuk membujuk, mereka berharap Li Longxing dapat melepaskan Xie Wei, dan kemudian meminta maaf kepada Li Wangji. Namun, kata-kata Li Longxing selanjutnya mengejutkan Li Tixin dan yang lainnya, "Aku Li Longxing akan membunuhnya, dia tidak dapat diselamatkan bahkan oleh Raja Surgawi." Setelah suara itu turun, Li Longxing menginjak-injak kepala Xie Wei dengan kaki kanannya. Seperti semangka yang dibuka, terdengar ledakan, dan benda-benda merah dan putih itu tersebar ke segala arah. Xie Wei bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan jiwanya terbang menjauh. Hanya mayat tanpa kepala yang tersisa, gemetar beberapa kali di tanah, dan kemudian terdiam. Melihat pemandangan ini, Li Tixin dan yang lainnya semua tersentak, mata mereka menunjukkan keterkejutan dan keheranan. Mereka tidak menyangka Li Longxing akan sebegitu berani, menginjak-injak sampai mati murid favorit Li Wangji bahkan di depan matanya. Li Wangji juga bergetar hebat, matanya tiba-tiba terbuka lebar, dan dia menatap Li Longxing dengan tak percaya. Sejak dia menjadi sesepuh keluarga Li, tidak ada seorang pun di ibu kota Kaisar Yan besar ini yang berani tidak menghormatinya seperti ini. Tanpa diduga, hari ini, wajahnya ditampar lagi dan lagi di depan umum oleh seorang junior di keluarga. Jika Li Longxing tidak dibunuh sekarang, keagungannya akan hilang. Jika Li Longxing tidak terbunuh, bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di keluarga Li di masa depan? Dan juga sebuah pijakan di ibu kota kekaisaran. Mata Li Wangji memerah dalam sekejap, seperti singa yang marah. "Binatang kecil, aku bersumpah demi langit, aku tidak akan membunuhmu hari ini, jika tidak aku bersumpah tidak akan menjadi manusia." Setelah suara itu turun, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya yang besar. Semua orang, keluar dari aula. Ho ho! Hembusan angin yang menakutkan dari puncak surga kelima di alam melonjak meraung dan menyebar, menyapu seluruh aula. Semua orang terbang tak terkendali dan terlempar keluar dari aula. Setelah jatuh ke tanah, mereka semua memar dan bengkak,
tetapi mereka tidak berani berbicara. Li Longsing masih berdiri di sana tanpa bergerak. Karena embusan angin barusan tidak membidiknya. Li Wangji ingin meninggalkan Li Longsing sendirian di aula dan membunuhnya secara brutal. "Tuan!" teriak Paman Dong, dan bergegas ke aula seperti kilat. Mata Xiao Yu juga berkedip, dan dia mengikuti di belakang. Desir. Li Wangji melambaikan lengan bajunya lagi. "Ho ho!" Gelombang rune aneh meraung, langsung berubah menjadi topeng besar, menutupi seluruh aula dengan rapat. Dengan keras, Paman Dong tidak punya waktu untuk berhenti, dan menghantam topeng itu dengan kepalanya, dan dikirim terbang keluar. Bersama dengan Xiao Yu di belakangnya, mereka juga terlempar ke tanah dan berguling bersama. "Xiao Yu, maafkan aku." Paman Dong bangkit, dengan cepat membantu Xiao Yu berdiri, dan bertanya dengan prihatin, "Bagaimana keadaanmu? Apakah kamu baik-baik saja?" Xiao Yu menggelengkan kepalanya, matanya berkilat, dan dia melihat ke arah balai. Dia dan Paman Dong akan segera masuk lagi. Suara Li Longsing tiba-tiba menggelegar, "Paman Dong, Xiao Yu, kalian berdua tunggulah di luar, jangan ke sini lagi." "Tuan, dengarkan aku Paman Dong, kamu hanya perlu melindungi Xiao Yu dengan baik, sudah cukup." Paman Dong berpikir sejenak, mengangguk diam-diam, dan mengulurkan tangannya untuk memeluk Xiao Yu. Cahaya di mata Xiao Yu berangsur-angsur surut, tapi dia masih menatap aula di depan dengan mata tajam. Begitu Li Longsing dalam bahaya, bahkan dia tidak ragu untuk mempertaruhkan segalanya, dia harus menggunakan metode tabu yang menentang surga untuk membunuh Li Wangji. Di lobi, Li Wangji sepertinya akan mengamuk seperti binatang buas, dengan mata merah, menatap Li Longsing dengan saksama, bagai ingin memangsa. "Bajingan kecil, aku tidak tahu siapa yang memberimu nyali untuk membunuh muridku. Malam ini adalah waktu kematianmu." Li Wangji mengertakkan gigi dan berkata dengan suara kebencian. "Xie Wei tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga sangat mahir dalam alkimia. Di usia muda, dia sudah menjadi alkemis tingkat tinggi peringkat ketiga, dan dia akan segera memasuki level peringkat keempat." Li Wangji mencurahkan seluruh upaya hidupnya untuk Xie Wei, dan dia ingin Xie Wei mewarisi jabatannya dan meneruskan keterampilan dan pencapaian alkimianya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia diinjak-injak sampai mati oleh Li Longsing hanya untuk menyampaikan pesan malam ini, benar-benar memotong harapannya. Kebencian ini tidak dapat didamaikan. "Bunuh Li Longsing, jangan pernah menyerah." Menghadapi Li Wangji yang marah, Li Longsing tetap tenang. Dia tersenyum jahat dan berkata, "Orang tua, jangan membuat pernyataan muluk-muluk. Bahkan jika aku tidak membunuh Xie Wei malam ini, kamu tidak akan pernah membiarkanku pergi. Lawan aku." Li Wangji terkejut, dan menatap Li Longsing dengan tak percaya. Dia berpikir, mungkinkah anak ini sudah tahu bahwa dia adalah tangan hitam yang membunuhnya di balik layar. Tapi ini tidak mungkin. Semua yang saya lakukan sangat rahasia, dan tidak ada seorang pun di seluruh keluarga Li yang mengetahuinya. Melihat Li Wangji tidak berbicara, Li Longsing melanjutkan, "Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan terakhir. Apakah hilangnya orang tua saya berkaitan dengan Anda? Dan di mana mereka sekarang? Jika Anda menjawab dengan jujur, saya dapat meninggalkan seluruh tubuh Anda." Ahaha. Li Wangji tertawa marah ketika mendengar kata-kata itu, "Bajingan kecil, apakah aku mendengar dengan benar? Kamu ingin meninggalkan seluruh tubuhku? Haha, kamu benar-benar seperti ibumu pelacur itu sombong dan sombong, jika bukan karena ini, ibu jalangmu tidak akan berakhir dengan akhir yang menyedihkan." Li Longsing sangat marah, "Diam, kau berani mempermalukan ibuku, aku ingin kau mati tanpa menyisakan sedikit pun tubuh. Naga memiliki sisik terbalik, menyentuhnya akan membunuhmu." Nilin adalah orang tua dan kerabat Li Longsing. Sekarang, Li Wangji berani menghina ibunya di depan umum, yang membuat Li Longsing sangat marah. "Haha, kamu ingin membunuhku. Kamu pantas mendapatkannya." Li Wangji mencibir dengan jijik, dengan rambut putih di seluruh kepalanya. Li Wangji tidak tahu tentang fakta bahwa Li Longsing memenggal kepala pembudidaya langit tingkat ketiga dari alam melonjak kota Qingyun.
Setelah insiden itu terjadi, Tan Saomo telah menggunakan kekuatan wali kota untuk menekan berita secara paksa, dan semua orang yang mengirim berita ke dunia luar semuanya dibunuh oleh mata-matanya. Dalam pandangan Li Wangji, Li Longxing hanya berada di alam transenden kecil, berani memprovokasi dia, itu akan menjadi jalan buntu. Li Longxing tidak lagi berbicara omong kosong dengannya, dengan jabat tangannya yang santai, sebuah kuali seukuran telapak tangan muncul di telapak tangannya. Tripod ini sederhana dan berubah-ubah dalam hidup, dan ada pola ilahi yang padat dan aneh yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya. Begitu dia muncul, ada sajak dao yang megah menembus aula, menyapu ke segala arah seperti badai. Tao, artefak dao. Melihat artefak dao di tangan Li Longxing, rasa jijik di mata Li Wangji menghilang seketika, digantikan oleh tatapan bermartabat. Dia tidak pernah menyangka bahwa sampah kecil yang dibawa ke kota Qingyun oleh keluarganya ini sebenarnya memiliki artefak dao. Apalagi grade artefak Tao ini tidak rendah, setidaknya sudah mencapai grade menengah. Tapi segera, mata Li Wangji merah karena keserakahan, dan dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Haha, bagus, aku tidak berharap kamu bajingan kecil, sangat berbakti, dan kamu benar-benar tahu caranya untuk mengambil patung Tao sebelum kamu mati. Meskipun instrumen Tao itu kuat, itu tergantung siapa yang mengendalikannya. Li Longxing hanya mempunyai kekuatan surga ke-6 dari alam transenden, tetapi seberapa besar kekuatan senjata Tao yang dapat dia gunakan. Oleh karena itu, dalam pandangan Li Wangji, kepindahan Li Longxing hanyalah hadiah untuk dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Li Wangji tertawa lebih keras lagi. Huff, nikmatilah untuk yang terakhirnya, sebentar lagi kamu tidak akan bisa tertawa lagi. Li Longxing mendengus dingin, dan langsung mencubit formula dan menunjuk ke kuali. Menghadapi Li Wang, yang berada di puncak lapisan surgawi kelima dari alam melonjak, dia tidak punya cara lain selain menggunakan senjata Tao ini. Sampai sekarang, Li Longxing masih belum tahu di mana batas kuali api ilahi 9 naga ini. Terakhir kali dia memenggal kepala Gu Xuanhong, yang berada di tingkat ketiga alam melonjak, tanpa usaha. Dia tidak tahu apakah kali ini, Li Wangji bisa terbunuh seperti terakhir kali. Namun, dalam pandangan Li Longxing, bahkan jika Li Wangji tidak bisa dibunuh, dia seharusnya bisa melukainya dengan parah dan membuatnya kehilangan kekuatan untuk bertarung lagi. Cukup, tepat ketika Li Longxing dan Li Wangji saling berhadapan, semua orang di keluarga Li di luar aula memiliki ekspresi yang berbeda dan mulai berbicara. Hei, aku tidak menyangka keluarga Li Ku akan naik menjadi bakat yang tiada taraf sekarang, dan itu akan jatuh dengan kejam. Iya, kalau begitu waktu kultivasi Li Longxing hanya beberapa bulan, bahkan tidak setengah tahun, dan dia telah mencapai prestasi seperti itu. Masa depannya pasti bagus. Sayang sekali dia menyinggung penatua tertinggi. Yah, meski bakatnya bagus, tapi dia tidak tahu cara bersembunyi, orang seperti itu tidak akan hidup lama. Pada saat ini, hampir tidak ada yang optimis tentang kehidupan Li Longxing. Dari sudut pandang semua orang, Li Longxing ditakdirkan untuk mati melawan penatua tertinggi Li Wangji. Lagi pula, dalam sejarah kerajaan Yan besar, tidak pernah ada seorang petapa dari tingkat ke-6 alam transenden untuk melompati dan mampu membunuh kekuatan puncak dari tingkat ke-5 alam langit melonjak. Ada celah 8 alam kecil di antara mereka berdua. Celah itu seperti jurang di langit, dan sulit untuk menyeberanginya dengan mudah. Jika Li Longxing diberi waktu beberapa tahun lagi untuk tumbuh dewasa, mungkin dia benar-benar bisa menghancurkan penatua tertinggi. Sayang sekali anak ini tidak tahu bagaimana menyembunyikan kecanggungannya, dan karena dia telah melangkah ke alam transenden, dia ingin menguatkan para tetua. Pada saat ini, Wang Zilong berjalan ke arah Li Tixin dan membujuk dengan suara rendah, "Patriark, tolong temukan cara untuk menyelamatkan Li Longxing." Dia melangkah ke tingkat ke-6 alam transenden dalam waktu kurang dari setengah tahun. Dia pasti memiliki semacam peluang yang tak terduga, dan masa depannya tidak terbatas. Sungguh kerugian besar bagi keluarga Li jika dia mati. Li Tixin bertanya balik dengan senyum masam, bagaimana cara menyelamatkannya? Wang Zilong menjawab,
Sekarang nenek moyang kita mundur dan bergegas menaiki tangga, jadi jangan ganggu mereka, tetapi bukankah ada dua tetua tertinggi lainnya? Li Tixin tersenyum sedih, kamu ingin aku pergi ke dua tetua tertinggi itu untuk meminta bantuan? Iya, Wang Zilong mengangguk. Jika dua tetua tertinggi lainnya bergerak, mereka pasti bisa menghentikan Li Wangji. Li Tixin menggelengkan kepalanya, apakah menurutmu kedua tetua tertinggi tidak akan tahu tentang peristiwa sebesar ini di keluarga Li? Apa maksudnya? Li Tixin menghela nafas dan berkata, sebagai sesepuh pemuja dari keluarga Li, Anda hanya memiliki sedikit kontak dengan tiga tetua. Anda mungkin tidak tahu bahwa dalam keluarga Li besar, tiga tetua tertinggi selalu maju dan mundur bersama. Kulit Wang Zilong berubah secara dramatis, Patriark, apa maksudmu? Sebenarnya, dua tetua tertinggi lainnya juga tahu tentang masalah ini. Tapi sengaja tidak keluar. Li Tixin mengangguk, dan berhenti berbicara. Wang Zilong terdiam, dan mengutuk dalam hati. Ternyata ketiga tetua itu bukan burung yang baik. Saya tidak tahu bagaimana otak ketiga anjing tua itu tumbuh. Keluarga Mingming ada junior berbakat seperti Li Longsing, mereka tidak tahu bagaimana melindungi mereka, dan mereka benar-benar ingin membunuhnya di tengah jalan. Hei, tidak heran jika keluarga Li telah diturunkan dari keluarga tingkat atas di daratan menjadi sebuah keluarga kecil di kerajaan Yan besar. Kekuatan keluarga telah tumbuh, dan ada alasannya. Wang Zilong menghela nafas panjang, merasa semua harapan telah hilang. Jika Li Longsing mati hari ini, dia akan segera mengundurkan diri dan pergi, tidak akan pernah tinggal di keluarga ini lagi. Karena tinggal di sini tidak memiliki masa depan. Di gunung di belakang keluarga Li, di puncak sebuah kuil besar. Dua pria tua berambut abu-abu berjubah abu-abu menyapa berdiri di dekat angin. Mata mereka dalam, seperti lautan bintang, dan mereka sepertinya bisa melihat ketiadaan dalam sekejap, melihat ke arah aula keluarga Li dari jauh. Kedua orang ini adalah dua tetua tertinggi lainnya dari keluarga Li. Kakak ketiga, apakah menurutmu kita benar-benar berdiri dan menonton saja? Salah satu lelaki tua pendek dan gemuk bertanya, menatap lelaki tua jangkung dan kurus di sampingnya. Pria tua jangkung dan kurus itu menjawab dengan kosong, tentu saja, meskipun anak itu memiliki bakat yang baik, dia adalah pemborosan tanpa akar spiritual. Dia dapat melompat ke alam transenden dalam waktu sesingkat itu. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi dalam dirinya, itu rahasia yang mengejutkan. Selama kita membunuhnya, kita akan mengetahui rahasia itu. Pria tua pendek dan gemuk itu mengangguk, kamu benar, dibandingkan dengan rahasia peningkatan cepat, mengorbankan satu anak belaka bukanlah apa-apa. Lelaki tua jangkung dan kurus bersenandung, ketika Li Wangji membunuh anak itu, kita akan bertarung bersama untuk merebut tubuh anak itu. Jangan biarkan bajingan tua Li Wangji itu memonopoli rahasianya. Kita bertiga harus berbagi sama rata. Saudara ketiga benar, aku tidak sabar. Di aula, kuali di depan Li Longsing telah membengkak setinggi seseorang, dan Wei Wei berdiri, memancarkan tekanan yang menakutkan. Dia tidak segera bertindak, tetapi menatap Li Wangji dengan dingin dan berkata, izinkan aku bertanya untuk terakhir kalinya, mengapa kau menyegel akar spiritualku sejak kecil, dan hilangnya orang tua saya, apakah itu terkait denganmu? Li Wangji terkejut, bagaimana kamu tahu bahwa aku menyegel akar spiritualmu? Li Longsing kembali berkata dengan dingin, jika kamu ingin orang lain tahu, kamu harus melakukannya sendiri. Haha, Li Wangji mendongak dan tersenyum, dengan jijik berkata, jadi bagaimana jika lelaki tua ini yang melakukannya? Bagaimanapun, kau akan mati, jadi sebaiknya aku membiarkanmu menjadi bodoh. Memang aku yang menyegel akar spiritualmu, dan hilangnya orang tuamu memang berkaitan denganku. Aku yang melakukan segalanya, apa yang dapat Anda lakukan kepadaku sekarang? Mengapa kamu melakukan ini? Li Longsing bertanya lagi. Li Wangji tidak menjawab, tapi sedikit ketakutan muncul di matanya. Hati Li Longsing tergerak, dan dia bertanya dengan lantang, apakah kamu diperintah oleh seseorang? Hati Li Wangji bergetar, dan ketakutan di matanya semakin kuat.
Li Longxing mengerti bahwa Li Wangji ini bukanlah dalang sebenarnya di balik layar, dia hanyalah bidak di tangan orang lain. Tapi siapa dalang sebenarnya di balik layar? Mengapa dia membawa orang tuanya pergi? Tampaknya jika ingin mengetahui jawabannya, dia harus menangkap Pak Tua Li Wangji terlebih dahulu. Li Longxing menatap Li Wangji dan berkata dengan tajam, jika kamu memberitahuku siapa yang berada di belakang layar, aku dapat menyelamatkan hidupmu, jika tidak, kamu akan mati hari ini. Haha, sombong. Li Wangji tertawa dengan marah. Jika kamu ingin tahu jawabannya, tanyakan pada Tuan Yan. Setelah suara itu jatuh, Li Wangji mengguncang tubuhnya dan membunuhnya seperti kilat. Mencari kematian, Li Longxing membanting tangan kanannya ke kuali api ilahi 9 naga. 9 naga membakar surga, booming. Situasi berubah, dan bumi berguncang. Di langit, di atas aula keluarga Li, pusaran besar tak terlihat tiba-tiba muncul. Aura langit dan bumi yang tak berujung melonjak seperti gelombang pasang, menyatu ke dalam pusaran dan menghilang. Saat berikutnya, semua energi spiritual langit dan bumi yang ditelan dan diserap oleh pusaran memasuki kuali api ilahi 9 naga di aula. Bahkan jika Li Wangji membuat batasan tirani di sekitar aula sebelumnya, itu tidak dapat dihentikan. Pada saat yang sama, tubuh Li Longxing bergetar hebat, lautan pil berkedut, dan vitalitas kacau yang agung melonjak dengan gila-gilaan, dan menyatu ke dalam kuali melalui telapak tangannya. Dalam sekejap mata, sosok Li Longxing kehilangan banyak berat badan. Serangan balik yang kuat datang, dan 7 lubang Li Longxing berlumuran darah. Tapi begitu darah keluar, itu benar-benar ditelan dan diserap oleh kuali api ilahi 9 naga di depannya. Kuali itu meledak dengan keras, dan 9 naga api setebal ibu jari terbang keluar seperti kilat. Haha, melebih-lebihkan kemampuanmu. Li Wangji mencibir dengan jijik saat melihat 9 naga api kurus. Di tengah ejekan, Li Wangji melambaikan tangan kanannya, dan menyapu 9 naga api dengan telapak tangan yang kejam. Kecepatannya sangat cepat, dan akan segera terjadi ledakan telapak tangan mengenai kepala naga api pertama. Tetapi pada saat ini, murid Li Wangji menyusut dengan hebat. Rasa krisis hidup dan mati yang tak terkatakan, tiba-tiba menyapu seluruh tubuh. Naga api itu tampaknya hanya seukuran ibu jari, tetapi setelah dekat, ada pemaksaan atribut api yang merusak di dalamnya. Li Wangji memiliki ilusi yang kuat bahwa itu hampir nyata. Begitu telapak tangan jatuh, pasti langsung hangus. Pada titik kritis, Li Wangji dengan cepat mengelak dan mundur, sinar cahaya yang menyilaukan menutupi seluruh tubuhnya, berubah menjadi topeng besar berbentuk manusia, membungkusnya dengan erat. Di bawah metode rahasia tabuku, semua perjuangan dan perlawananmu sia-sia. Li Longxing mendengus dingin, dan menunjukkan, hancurkan. Dengan satu jari, 9 naga api dengan cepat bangkit melawan angin, dan langsung berubah menjadi ketebalan ember, seolah-olah seekor naga pergi ke laut dan melesat pergi. Bum bum bum. Li Wangji tidak ragu untuk membakar perisai pelindung yang ditutupi oleh esensi darah, seperti pasta kertas, di bawah pengaruh 9 jiwa naga, dia bertahan kurang dari 3 napas sebelum ambruk melepaskan ikatan. Segera setelah itu, Kowloon dengan cepat mendekat dan mengelilinginya. Jubah di tubuh Li Wang menghilang dalam sekejap, memperlihatkan tubuhnya yang kurus. Kakak kedua, ketiga, selamatkan aku. Li Wangji membuka mulutnya untuk berteriak di bawah Kowloon yang terbakar habis-habisan, dan memohon belas kasihan kepada 2 tetua tertinggi lainnya. Bagaimana ini mungkin? Di puncak kuil gunung belakang keluarga Li, kedua tetua tertinggi semuanya membuka mata lebar-lebar karena takjub, tercengang. Li Tixin, Penatua Wang dan yang lainnya di luar aula juga membuka mulut lebar-lebar, tidak dapat menutupnya untuk waktu yang lama. Kejutan mutlak. Saya pikir Li Longxing pasti akan mati jika dia menghadapi Li Wangji. Tidak terpikir, dan Penatua Agung dikalahkan oleh Li Longxing dalam waktu kurang dari 1 gerakan. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh api, melompat-lompat seperti monyet yang lucu. 9 naga sangat kuat, dan segera, Li Wangji menjadi kepala arang hitam. Kekuatan api yang agung terus menembus ke dalam tubuhnya, menuju ke jantung.
Kakak kedua, ketiga, bukankah kita sudah membahas bahwa kita harus membunuh anak ini terlebih dahulu, dan kemudian mempelajari rahasianya bersama? Mengapa kalian tidak bergerak? Li Wangji tidak peduli menyembunyikannya lagi, kata dari tujuan mereka yang sebenarnya. Awalnya, dia ingin membunuh Li Longxing sendiri, lalu memonopoli rahasianya. Tanpa diduga, dia bukan lawannya sama sekali. Jika dia mengetahui hal ini lebih awal, dia tidak akan bergerak di awal. Ternyata ketiga tetua tertinggi sudah membahas bahwa mereka ingin membunuh Li Longxing dan mencuri rahasianya. Mereka tidak ragu untuk bergabung melawan junior dalam keluarga. Aku benar-benar mengagumi mereka bertiga dan menganggap mereka sebagai tujuan latihanku. Aku tidak berharap mereka menjadi orang seperti itu. Tiga anjing tua yang terhormat, kamu benar-benar tidak pantas menjadi penatua keluarga Li besar. Setelah mendengar kata-kata Li Wangji, semua anggota keluarga Li terdiam kegemparan. Terutama para junior dari keluarga Li, mereka semua merasakan kebencian yang sama. Jika mereka mendapat kesempatan besar untuk bergaul satu sama lain, bukankah ketiga anjing tua itu juga memiliki ide yang sama untuk mereka? Ketiga anjing tua itu sama sekali bukan manusia. Sialan, apakah Li Wangji ditendang keluar dari kepalanya oleh seekor keledai untuk mengatakan ini di depan umum? Kita harus bertindak secepat mungkin, jika tidak, semuanya tidak dapat diubah. Dua tetua tertinggi lainnya sangat marah sehingga 7 lubang mereka dipenuhi asap. Sambil mengaum, keduanya berubah menjadi 2 meteor abu-abu dan langsung menuju ke aula. Kecepatannya sangat cepat, dan mendekati dalam sekejap mata. Boom-boom. Ketika keduanya tiba di tempat tujuan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka mulai membombardir aula bersama ke pembatas periferal. Melihat ada 2 lagi tetua tertinggi lainnya, mata Li Longxing tertuju. Dari mata kedua orang ini, dia melihat niat membunuh yang dalam. Tidak perlu ditanya, kedua orang ini ada di sini untuk membunuhnya. Sedangkan untuk membunuhnya, mereka akan menggunakan kekuatan magis khusus untuk menghapus ingatan anggota keluarga Li. Akibatnya, peristiwa hari ini tidak akan diketahui siapapun. Memikirkan hal ini, Li Longxing bergegas keluar dan menamparkan kepala Li Wangji dengan keras. Boom! Li Wangji jatuh dengan keras ke tanah. Dengan lambaian tangan kanannya, Li Longxing mencengkeram lehernya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan bertanya dengan tajam, katakan, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Di mana orang tuaku sekarang? Memberitahumu, itu hanya angan-angan. Li Wangji tertawa liar. Apa menurutmu aku tidak akan bisa melakukan apapun padamu jika kamu tidak memberitahuku? Li Longxing mengangkat tangan kirinya dan menekannya di atas dahi Li Wangji. Raku melahap langit. Meskipun secara paksa melahap dan menyerap Li Wangji, yang kekuatannya 8 tingkat lebih tinggi dari miliknya akan memberinya reaksi besar. Tapi Li Longxing tidak bisa memperdulikan itu lagi. Tidak peduli seberapa serius reaksinya, dia dapat menyelamatkan diri. Tubuh Li Wangji bergetar hebat, dan mulutnya terbuka untuk berteriak. Telapak tangan Li Longxing seperti lubang hitam tak berdasar saat ini, melahap energinya, menghafal informasi. Dengan gelombang energi agung mengalir masuk, aura di tubuh Li Longxing segera mulai meroket. Tapi segera, dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat dan hancur. Energi yang sangat kuat di tubuhnya mengalir deras seperti badai, menyebabkan meridian di tubuhnya patah sedikit demi sedikit. Li Longxing mengertakkan gigi dan terus melahapnya tanpa henti. Dia menemukan bahwa dia dekat dengan inti ingatan Li Wangji. Selama gelombang ingatan itu ditelan, semuanya akan terungkap.